Oke. Kalimat itu atau pernyataan itu muncul dari sifat ketuntasan karya Kristus yang dia serukan sudah selesai. Kalau kita membaca dalam Injil Yohanes 19 ayat 30 itu, memang konteks dekat seruan selesai itu berbicara tentang finalitas penebusan yang dikerjakan oleh Kristus. Bahwa setelah dia mengorbankan dirinya sebagai korban penebusan, pengganti kita, tidak ada lagi tuntutan Tuhan, karena Allah Bapa puas dengan pengorbanan itu. Dan itu adalah sebuah pengorbanan yang sangat memadai untuk penebusan manusia sebagai diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Tapi kalau kita lihat dari sudut tujuan penulisan kitab Injil Yohanes yang terdapat dalam pasal 20 ayat 30-31, kata sudah selesai juga berarti bahwa penyataan Allah untuk dirinya bagi manusia itu sudah memadai. Artinya mengenal Yesus, ya mengenal Allah. Jadi kalau ada lagi orang berspekulasi untuk mencari Allah di luar Yesus, itu sebuah kesia-siaan. Jadi sebenarnya kata kalimat itu, tanpaku kamu pasti ke neraka, itu sebuah sarkasme sebenarnya. Sebuah peringatan tegas ya. Karena memang karena memang penyataan Allah tentang dirinya itu sangat gamblang bagi orang yang rendah hati ya, bagi orang yang mau mencari. Dalam khotbah saya tadi pagi, saya berkata bahwa memang ada tuduhan bahwa Yesus itu orang gila, bohong, dan seterusnya. Tetapi kalau kamu mempelajari Yesus dengan Alkitab, dengan standar ilmiah, dengan kesehatan dan motivasi ingin mengenal Allah dan seterusnya, tidak ada kebenaran dan kesimpulan yang kamu dapat di luar kesimpulan bahwa dia benar. Nah, jadi kenaikannya ke surga hari ini adalah saya katakan sebagai kulminasi dari sekian bukti. Saya berkata bahwa kalau misalnya dia naik bangkit ya, lalu dia langsung ke surga, atau dia menampakkan diri 1-2 kali lalu dia naik ke surga, saya kira itu akan menjadi sebuah perdebatan yang sangat panjang dan tanpa ujung, bahkan akhirnya menimbulkan keraguan pada pengikut Yesus. Apakah benar Yesus yang menampakkan diri kepada Maria dan seterusnya berpuncak kepada Kristus itu langsung naik ke surga, itu langsung benar gitu? Tapi kan ini tidak. Alkitab berkata dalam Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga bahwa penampakan diri itu dilakukan dalam durasi waktu yang panjang, 40 hari. Dalam intensitas sering, berulang-ulang. Bukan kepada 1-2 orang, tapi bukan hanya kepada para murid yang pro gitu. Tapi saya kira kepada para tokoh antagonis. Terakhirnya kan kepada Paulus, kata Paulus dalam 1 Korintus 15. Jadi 40 hari itu adalah sebuah masa yang dari sudut legal pengujian hukum ya, material, itu sesuatu yang sangat dapat dipercaya. Jadi waktu dia naik ke surga ini adalah sebagai bukti bahwa dia benar. Jadi kalau kamu nggak percaya saya, itu maksud kalimat itu. Dengan setumpuk bukti itu, ya tidak ada lain. Kamu ke neraka. Karena Tuhan Yesus berkatakan dalam Injil Yohanes 3, ayat 18 dan 36, sesungguhnya jika engkau tidak percaya dalam nama anak Allah, kamu binasa. Kamu sudah ada di bawah penghukuman, kata Kristus. Nah, itu arti kalimat itu. Jadi saya mau katakan bahwa dari sudut Allah,
tidak ada lagi yang kurang dari sudut penyataan. Bahwa sebagai kreator, sebagai inisiator keselamatan dan kreator keselamatan, itu sudah sangat cukup. Jadi ketika kita percaya, karena itu saja bagian yang kita bisa buat, itu harus kita lakukan secara bijak sekarang, bukan besok. Gitu. Thank you. وزد